Halo Sobat Bola Gacor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, kali ini saya hanya ingin membahas sedikit tentang salah satu pemain muda terbaik PSM Makassar saat ini menurut saya, yaitu sang pembuka skor ketika PSM mengalahkan Bayangkara FC. Sang kreator terciptanya gol pertama PSM ke gawang dari Bayangkara FC. Dimulai dari pergerakannya, terus umpannya, memberikan umpan kepada Everton Nascimento dan Everton memberikan kepada Yakob dan Yakob melakukan umpan sila dan Ananda Raihan masuk untuk menceploskan bola ke gawang dari Bayangkara FC. Ya, kalau di Barcelona ada Gavi, di PSM ada Ananda Raihan. Saya tidak membandingkan teman-teman. Kalau kita membandingkan, mungkin kalian semua mengatakan bahwa terlalu jauh, Gavi dibandingkan, disama-samain sama Ananda Raihan. Tidak, saya tidak membandingkan, tapi secara visi saya melihat kedua pemain ini, baik Gavi maupun Ananda Raihan, memiliki visi yang sama dalam hal bermain teman-teman. Gavi juga seorang gelandang, Ananda Raihan juga seorang gelandang. Gavi terkenal dengan duel-duelnya yang tidak takut sama siapapun yang ia hadapi. Saya melihat juga Ananda Raihan seperti itu. Contohnya di pertandingan terakhir ketika melawan Bayangkara, Ananda Raihan tidak membuat Mati Mayer berkutik teman-teman di lini tengah. Dia berhasil menjaga Mati Mayer di lini tengah. Jadi saya melihat emang kedua pemain ini punya permainan atau visi yang sama dalam hal bermain sepak bola. Kalau secara fisik pun kita melihat kedua pemain ini hampir mirip, punya determinasi kedua-duanya. Jadi saya tidak sembarang membanding-bandingkan antara Gavi dan Ananda Raihan. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Ananda Raihan bahwa jangan besar kepala atas pujian-pujian yang diberikan oleh media-media terhadap Ananda Raihan. Ini sebenarnya tantangan yang sangat besar ketika nama Ananda Raihan sering di-up oleh media-media. Tentunya ini merupakan tantangan besar. Bagaimana Ananda Raihan bisa mempertahankan konsistensinya atau lebih berkembang lagi setelah di-up oleh media-media. Jadi tentunya ini merupakan tantangan. Apalagi Ananda Raihan saat ini luput dari pantauan dari PSSI atau Sinteyong untuk timnas U20. Padahal kalau menurut saya Ananda Raihan sangat layak untuk masuk skuad timnas U20 Indonesia di Piala Dunia nanti teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti apakah Sinteyong akan memanggil Ananda Raihan atau tidak teman-teman. Apalagi kalau kita melihat menit bermain yang didapat oleh Ananda Raihan di bawah skuad dari Bernardo Tavares cukup layak teman-teman, cukup banyak menurut saya dari ukuran seorang pemain muda seperti Ananda Raihan ini. Mungkin di antara pemain-pemain muda, mungkin Ananda Raihan yang paling banyak mendapatkan menit bermain dalam skuad PSM Makassar saat ini teman-teman. Ya, kalau kita melihat di sini ketika melawan Bayangkara pemain ini bermain 90 menit. Melawan Persita bermain 90 menit. Persikabo bermain 90 menit. Ketika melawan Persisolo bermain 89 menit. Ketika melawan Dewa United 90 menit lagi teman-teman. Ya, mungkin di antara rekan-rekannya yang dipanggil ke timnas Indonesia, mungkin Ananda Raihan lah yang paling banyak mendapatkan menit bermain dalam skuad PSM Makassar. Contohnya seperti Saki Ashraf, Victor Deta, Muhammad Saki. Ya, saya melihat Ananda Raihan lah yang paling banyak mendapatkan menit bermain. Tapi kenapa bisa luput dari pantauan timnas U20 ini Ananda Raihan ini? Kenapa bisa? Tentunya kita bertanya-tanya. Tapi oke lah, mungkin Sinteyong belum melihat atau bagaimana. Tapi kalau Sinteyong melihat permainannya, saya yakin Ananda Raihan akan mendapatkan kesempatan untuk membela timnas U20 nantinya. Ya, kita lihat aja nanti. Karena saya yakin sih Ananda Raihan sangat layak untuk masuk timnas U20 nantinya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.